Pernahkah Anda merasa hidup Anda semakin rumit setelah Anda bercerita tentang masalah pribadi kepada orang lain? Atau merasakan tekanan karena rahasia Anda tersebar tanpa seizin Anda? Dalam filsafat Stoikisme, ada satu prinsip penting yang jarang dibahas secara mendalam. Berhentilah menceritakan kehidupan Anda kepada siapapun. Banyak orang beranggapan bahwa curhat ke banyak orang dapat meringankan beban. Padahal hal itu sering justru menimbulkan masalah baru. Dalam video ini, kita akan membahas 8 alasan mengapa Anda perlu berhenti membuka kisah hidup Anda kepada orang lain. Tujuannya bukan agar Anda menjadi tertutup, melainkan agar Anda lebih bijak menjaga privasi, menghindari drama yang tidak perlu, dan melatih kemandirian emosi. Simak hingga akhir agar Anda memahami bagaimana sikap ini akan memperkuat mental Anda. 1. Orang lain tidak sepenuhnya peduli. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa dengan bercerita tentang masalah kita kepada orang lain, mereka akan memahami, memberikan solusi, atau setidaknya mendengarkan dengan tulus. Namun kenyataannya sangat berbeda. Kebanyakan orang hanya mendengar sepintas lalu, tidak benar-benar peduli, atau hanya ingin tahu sekadar untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Banyak yang mendengarkan bukan untuk membantu, tetapi untuk membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan Anda, atau bahkan untuk merasa lebih baik karena melihat orang lain memiliki masalah yang lebih besar. Inilah salah satu pelajaran penting dari Stoikisme. Kita harus menyadari bahwa mengharapkan orang lain untuk selalu peduli hanya akan membawa kekecewaan mendalam. Bahkan orang-orang terdekat kita pun tidak selalu mampu memberikan perhatian penuh. Mereka juga sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dengan masalah dan ambisi yang mereka perjuangkan. Ketika Anda mulai membagikan masalah Anda, ada kemungkinan mereka hanya merespons dengan sopan karena merasa sungkan, bukan karena benar-benar ingin membantu. Atau lebih buruk lagi, mereka akan menjadikan cerita Anda sebagai bahan obrolan di belakang Anda. Hal ini bukan karena mereka jahat, tetapi karena memang sifat manusia cenderung berfokus pada diri sendiri. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk membangun kemandirian emosi dan tidak menempatkan kebahagiaan kita pada penerimaan atau perhatian orang lain. Jika Anda terus-menerus mengandalkan empati orang lain, Anda akan selalu berada di ujung tanduk kekecewaan ketika mereka gagal memberikan dukungan yang Anda harapkan. Lebih baik Anda belajar mengolah sendiri emosi Anda daripada menaruh harapan yang tidak realistis pada orang lain. Dengan begitu, Anda tidak akan merasa terluka ketika mendapati orang yang Anda kira peduli, ternyata hanya bersikap basa-basi. Selain itu, menceritakan kehidupan Anda kepada orang yang salah bisa membuat Anda kehilangan kendali atas citra diri. Ketika mereka tidak peduli, cerita Anda hanya akan dianggap sebagai hiburan sesaat, dan Anda akan dinilai sebagai pribadi yang lemah karena terlalu sering mengeluh. Anda perlu mengingat bahwa dalam dunia yang keras ini, orang lebih menghormati mereka yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, daripada mereka yang gemar membeberkan kesulitannya. Ketika Anda menunjukkan kemandirian, orang akan menilai Anda sebagai pribadi yang kuat dan dapat diandalkan. Lebih jauh lagi, kebiasaan curhat kepada banyak orang juga membuka celah bagi mereka yang tidak tulus untuk memanfaatkan Anda. Mereka yang mendengar cerita Anda tetapi tidak benar-benar peduli, bisa saja suatu saat menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka bisa menyebarkan cerita dengan versi mereka, menambah atau mengurangi fakta, atau bahkan membocorkannya kepada orang yang tidak seharusnya tahu. Ini bisa berakibat pada kerusakan reputasi Anda, menimbulkan konflik baru, atau membuat Anda terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Dalam banyak kasus, orang yang tampak mendengarkan Anda sebenarnya hanya menunggu giliran untuk bercerita tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak benar-benar fokus pada apa yang Anda sampaikan, tetapi lebih sibuk memikirkan bagaimana mengaitkan cerita Anda dengan pengalaman mereka. Begitu mereka mendapat kesempatan, mereka akan segera mengalihkan pembicaraan kepada masalah mereka, membuat Anda merasa cerita Anda tidak penting. Ini adalah sinyal nyata bahwa mereka tidak peduli dan Anda hanya membuang waktu serta energi.
Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menilai dengan bijak kepada siapa kita berbicara. Sebelum membuka diri, tanyakan pada diri sendiri. Apakah orang ini benar-benar memiliki kepedulian yang tulus? Apakah mereka punya kemampuan memberikan perspektif yang baik? Atau justru akan memperkeruh pikiran saya? Jika jawabannya ragu-ragu, maka lebih baik Anda menyimpan cerita Anda untuk diri sendiri atau menuliskannya dalam jurnal pribadi. Dengan begitu, Anda bisa tetap mengekspresikan perasaan tanpa harus mengorbankan privasi dan kedamaian Anda. Lebih dari itu, menyimpan cerita untuk diri sendiri juga melatih kepekaan terhadap diri Anda. Anda akan terbiasa berdialog dengan hati dan pikiran, mengurai masalah tanpa perlu masukan yang belum tentu bermanfaat. Anda akan lebih cepat memahami akar persoalan dan menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip hidup Anda, bukan hanya menyesuaikan dengan saran yang mungkin tidak cocok dari orang lain. Ini akan menguatkan karakter Anda dan membuat Anda tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat eksternal. Ketika Anda berhenti bercerita kepada semua orang, Anda juga sedang melatih kesabaran dan keteguhan hati. Anda belajar bahwa tidak semua rasa sakit harus dibagikan dan tidak semua kebahagiaan perlu diumbar. Dua, cerita Anda bisa dijadikan senjata. Satu hal yang sering tidak kita sadari ketika menceritakan kisah hidup kepada orang lain adalah bahwa kita sedang membuka celah yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Cerita yang Anda sampaikan dengan niat hanya untuk berbagi atau mencari dukungan di tangan orang yang salah bisa berubah menjadi senjata yang melukai Anda. Ini bukan hanya tentang rahasia besar, tetapi bahkan cerita sederhana tentang kesalahan, kegagalan atau konflik yang pernah Anda alami bisa dipelintir dan digunakan untuk menjatuhkan Anda. Stoikisme menekankan pentingnya menjaga kendali atas apa yang kita katakan. Karena kata-kata yang keluar tidak lagi sepenuhnya menjadi milik kita. Ia bisa terbang, berpindah, dan berkembang tanpa kita ketahui. Mengapa cerita bisa menjadi senjata? Karena dalam lingkungan sosial, terutama di tempat kerja, pertemanan, atau keluarga besar, ada banyak orang yang merasa diuntungkan ketika orang lain terlihat lebih lemah atau lebih buruk. Ketika Anda membuka kelemahan, Anda sebenarnya sedang memberikan amunisi bagi mereka yang iri, merasa terancam, atau hanya ingin menegaskan posisi mereka lebih baik dari Anda. Mereka bisa menggunakannya sebagai gosip yang menurunkan citra Anda, atau menyebarkan cerita dengan bumbu yang membuat Anda terlihat tidak kompeten, tidak stabil, atau tidak layak dipercaya. Contoh nyatanya banyak. Seorang karyawan yang bercerita kepada rekan kerja tentang kesalahan kecil yang pernah dia buat, suatu saat bisa menemukan cerita itu dibesar-besarkan kepada atasan, dan akhirnya karirnya terhambat. Dalam pergaulan, cerita tentang konflik rumah tangga yang Anda bagikan pada teman bisa berubah menjadi bahan sindiran di belakang Anda. Bahkan dalam hubungan yang awalnya harmonis, cerita-cerita lama bisa dimunculkan kembali saat terjadi pertengkaran, hanya untuk membuat Anda merasa bersalah atau menekan mental Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan kata-kata. Diam dalam banyak keadaan adalah perisai terbaik. Ketika Anda menyimpan cerita, Anda melindungi diri sendiri. Anda tidak memberikan orang lain peluang untuk menafsirkan cerita Anda semaunya, menukarnya dengan keuntungan bagi mereka, atau menjadikannya alat untuk mengendalikan Anda. Sebaliknya, semakin banyak Anda bercerita, semakin besar pula peluang cerita itu keluar dari kendali Anda. Karena Anda tidak bisa memastikan apakah orang yang Anda percaya benar-benar bisa menjaga cerita itu, atau justru akan membocorkannya pada orang lain. Selain itu, cerita Anda yang menjadi senjata bukan hanya merugikan Anda secara pribadi, tetapi juga bisa berdampak pada hubungan sosial Anda secara lebih luas. Ketika orang mendengar cerita buruk tentang Anda, baik itu benar maupun sudah terdistorsi, mereka cenderung mengambil kesimpulan lebih dulu daripada mengklarifikasi kepada Anda. Mereka menilai Anda hanya berdasarkan potongan cerita yang mereka dengar, bukan kebenaran utuh. Ini membuat Anda harus bekerja 2 kali lipat untuk memperbaiki persepsi yang terlanjur rusak. Lebih mengerikan lagi, cerita yang dijadikan senjata seringkali muncul di waktu yang paling merugikan.
Ketika Anda sedang berusaha bangkit, meraih kesempatan baru, atau dalam posisi rentan, orang yang pernah mendengar cerita Anda bisa sengaja mengungkitnya untuk menjatuhkan Anda. Hal ini bukan sekadar spekulasi. Banyak orang sukses yang jatuh bukan karena kesalahan yang mereka buat hari ini, tetapi karena cerita masa lalu yang disebarluaskan di saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Karena itulah stoikisme mengajarkan untuk berpikir panjang sebelum berbicara, dan tidak tergoda bercerita hanya demi merasa lega sesaat. Di samping itu, menceritakan masalah Anda pada orang lain sebenarnya adalah bentuk melepaskan kendali. Anda tidak hanya menyerahkan cerita Anda, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang itu untuk menentukan arah bagaimana cerita Anda berkembang. Jika orang tersebut tidak memiliki niat baik, cerita Anda bisa digunakan untuk membentuk opini orang lain agar mendukung kepentingan mereka. Anda tak lagi punya kuasa dan hanya bisa menanggung akibatnya. Bayangkan betapa berbahayanya itu bagi ketenangan hidup Anda. Jika Anda merasa benar-benar butuh bercerita, pastikan Anda memilih orang yang sudah terbukti amanah dan punya integritas. Namun perlu diingat, tidak ada jaminan bahwa orang yang Anda anggap dapat dipercaya hari ini akan tetap setia esok hari. Hubungan manusia sangat dinamis. Orang yang dekat hari ini bisa berubah menjadi orang yang menjauh, atau bahkan berbalik menjadi lawan ketika situasi berubah. Maka stoikisme menekankan untuk selalu menjaga cerita Anda sendiri sebagai bentuk pertahanan diri yang paling mendasar. 3. Anda mengajarkan orang lain untuk meremehkan Anda. Saat Anda terlalu sering membagikan kisah hidup, terutama yang berkaitan dengan kelemahan, kegagalan, atau masalah pribadi Anda, tanpa disadari Anda sedang mengajarkan orang lain untuk meremehkan Anda. Hal ini terjadi karena setiap cerita tentang kegagalan atau kesulitan yang Anda ungkapkan, meskipun Anda bermaksud hanya ingin berbagi, akan membentuk citra tertentu di benak orang lain. Mereka mulai mengasosiasikan diri Anda bukan dengan kekuatan, tetapi dengan masalah, keluhan, dan ketidakberdayaan. Lama-kelamaan Anda tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang tegar atau tangguh, melainkan sebagai seseorang yang selalu butuh pertolongan, atau bahkan dianggap sebagai beban dalam lingkaran pergaulan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menunjukkan diri sebagai pribadi yang kuat dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bukan berarti kita harus berpura-pura selalu baik-baik saja, tetapi kita diajak untuk bijaksana dalam memilih kepada siapa kita berbicara dan apa yang kita bagikan. Setiap kali Anda menceritakan kelemahan diri, orang lain menyimpannya dalam ingatan mereka. Pada awalnya, mereka mungkin bersimpati, tetapi seiring waktu jika cerita Anda hanya berisi keluhan dan kesulitan, rasa simpati itu akan berubah menjadi rasa jengah, lalu bergeser menjadi sikap meremehkan. Mereka mulai menganggap Anda tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah sendiri, dan akhirnya memandang rendah kemampuan Anda. Lebih berbahaya lagi, dalam dunia yang keras ini, banyak orang yang menilai seseorang bukan dari apa yang mereka capai, tetapi dari bagaimana mereka menggambarkan diri mereka sendiri. Jika Anda sering bercerita tentang kegagalan Anda, maka yang tertanam dalam benak mereka adalah, dia adalah orang yang sering gagal. Jika Anda terlalu sering mengeluh tentang sulitnya hidup, mereka akan berpikir, dia orang yang lemah, tidak sanggup menghadapi cobaan. Dan sayangnya, penilaian itu akan memengaruhi bagaimana mereka bersikap terhadap Anda. Mereka menjadi kurang menghargai pendapat Anda, tidak lagi menaruh kepercayaan penuh kepada Anda, atau bahkan mulai menyepelekan Anda dalam banyak hal. Dalam stoikisme, dikenal ajaran untuk menahan diri dalam berbicara tentang hal-hal yang tidak perlu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, biarkan perbuatanmu berbicara lebih lantang daripada kata-katamu. Artinya, fokuslah untuk memperbaiki diri, bukan sibuk menceritakan betapa sulitnya hidup Anda. Ketika Anda fokus pada tindakan nyata, orang akan menilai Anda dari hasil yang Anda tunjukkan, bukan dari keluhan yang Anda ucapkan. Ini akan jauh lebih efektif dalam membangun citra sebagai pribadi yang kuat, berwibawa, dan dihormati. Selain itu, ketika Anda sering mengumbar cerita pribadi, Anda juga sedang menurunkan batas harga diri Anda sendiri. Anda memperlihatkan bahwa Anda tidak cukup bijak dalam menjaga martabat diri. Orang yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam.
Mereka tahu bahwa tidak semua hal pantas untuk dibagikan, apalagi kepada orang yang belum tentu punya niat baik. Ketika Anda terlalu terbuka, orang akan berpikir bahwa Anda mudah ditebak, mudah dipecahkan, dan mudah untuk diabaikan. Padahal orang yang disegani adalah mereka yang mampu menyimpan luka dan tetap tersenyum, mampu menyembunyikan kesulitan tanpa menjadikannya alat untuk mencari perhatian. Lebih jauh, ketika Anda sering mengeluh atau menceritakan kesulitan hidup, Anda juga mengajarkan orang lain untuk memperlakukan Anda dengan kurang serius. Mereka akan berpikir, dia hanya berbicara, tetapi tidak bertindak. Hal ini sangat berbahaya, terutama dalam lingkungan kerja atau pergaulan profesional, di mana reputasi Anda adalah aset penting. Sekali Anda dikenal sebagai pribadi yang suka mengeluh atau menceritakan kelemahan, Anda akan kesulitan mendapatkan kepercayaan penuh untuk tanggung jawab yang lebih besar. Orang akan lebih memilih mereka yang terlihat kuat, mampu menjaga diri, dan tidak mudah goyah. Bayangkan jika Anda menghadapi dua orang, satu suka menceritakan kesulitan, dan satu lagi diam, tetapi sibuk mencari solusi. Siapa yang lebih Anda hormati? Siapa yang lebih Anda percayai untuk menyelesaikan masalah? Tentu orang yang diam dan bertindak. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai kebiasaan bercerita malah menjadi celah yang menurunkan nilai Anda di mata orang lain. Ingat, dunia ini tidak selalu penuh dengan orang yang tulus memahami. Banyak yang sekadar mendengar tanpa peduli, atau mendengar untuk menghakimi. Stoikisme tidak melarang Anda berbicara, tetapi mengajarkan Anda untuk berbicara dengan penuh kesadaran. Bukan sembarang berbagi, tetapi berbagi pada waktu dan tempat yang tepat, kepada orang yang memang benar-benar layak. Berhentilah berpikir bahwa dengan bercerita Anda akan selalu mendapat simpati. Dunia tidak berjalan seperti itu. Justru dengan diam, Anda menjaga kekuatan Anda tetap utuh. 4. Cerita Anda bisa disalahartikan. Salah satu risiko terbesar ketika Anda bercerita tentang kehidupan Anda kepada orang lain adalah potensi cerita Anda disalahartikan. Seringkali kita mengira bahwa orang yang mendengar akan memahami apa yang kita maksud. Padahal, persepsi setiap orang dibentuk oleh pengalaman, pola pikir, nilai, dan emosi mereka sendiri. Akibatnya, kata-kata Anda bisa ditangkap dengan cara yang berbeda, dipelintir, dan diartikan tidak sesuai dengan maksud awal Anda. Ini adalah hal yang sangat manusiawi, tetapi dampaknya bisa berbahaya bagi ketenangan hidup Anda. Stoikisme mengajarkan pentingnya menjaga ucapan, karena kita hanya memiliki kendali penuh atas apa yang kita katakan, tetapi tidak pernah sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana orang lain akan memahaminya. Kesalahpahaman bisa muncul dari hal yang sepele. Anda mungkin hanya ingin mengeluh untuk melepaskan beban, tetapi lawan bicara Anda bisa menganggap Anda tidak bersyukur atau senang membesar-besarkan masalah. Ketika cerita Anda disebarkan, akan terjadi distorsi yang semakin besar. Satu kalimat Anda bisa berubah menjadi rumor yang sama sekali tidak sesuai kenyataan. Ini ibarat permainan telepon rusak yang membuat cerita Anda terus berubah dari mulut ke mulut. Tidak peduli seberapa baik niat Anda saat menceritakan, ketika sudah sampai di telinga lain, ceritanya bisa bergeser jauh. Bayangkan Anda hanya mengatakan bahwa Anda sedang kesulitan keuangan bulan ini, karena banyak kebutuhan mendadak. Di telinga yang salah, cerita itu bisa berkembang menjadi Anda bangkrut, terlilit utang, atau tidak mampu mengelola uang. Ini akan menimbulkan persepsi negatif yang bisa merusak reputasi Anda, terutama di lingkungan kerja, keluarga besar, atau komunitas sosial. Anda harus ingat, sebagian orang lebih suka bercerita daripada mendengar dengan empati. Dan ketika mereka menceritakan kembali, cerita Anda bukan lagi milik Anda, melainkan interpretasi mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu sibuk mengoreksi pandangan semua orang, karena itu bukan sesuatu yang berada dalam kendali kita. Namun kita bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan memilih diam atau menyampaikan cerita hanya pada orang yang benar-benar paham siapa kita. Sayangnya, banyak orang yang mengira semakin sering bercerita, maka semakin banyak yang akan memahami mereka. Padahal kenyataannya, semakin banyak yang tahu cerita Anda, semakin besar kemungkinan cerita itu disalahartikan, disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan persepsi juga sering terjadi
karena orang hanya mendengar sepotong cerita tanpa latar belakang utuh. Mereka hanya menangkap satu sisi, lalu menilai secara sepihak. Apalagi jika cerita Anda berkaitan dengan konflik dengan pihak lain, orang yang mendengar hanya dari Anda bisa mengira Anda bermaksud mencari pembenaran, bukan solusi. Sebaliknya, jika cerita itu sampai ke pihak yang tidak suka pada Anda, mereka akan dengan senang hati menafsirkannya secara negatif untuk memperkuat opini mereka tentang diri Anda. Alhasil, Anda harus menanggung kesalahpahaman yang berujung pada memburuknya hubungan sosial. Lebih jauh dalam lingkungan kerja atau bisnis, cerita yang disalahartikan bisa berdampak fatal. Misalnya, Anda hanya bercerita pada rekan kerja bahwa Anda merasa lelah dengan beban tugas yang terlalu berat. Cerita ini bisa sampai ke atasan dalam versi yang berubah menjadi, Anda tidak sanggup bekerja, Anda tidak kompeten, atau Anda sedang merencanakan untuk keluar dari perusahaan. Satu cerita sederhana bisa meruntuhkan kepercayaan yang sudah lama Anda bangun. Hanya karena orang lain menafsirkan cerita Anda dengan sudut pandang mereka sendiri. Kesalahpahaman juga sering kali tidak bisa diperbaiki sepenuhnya. Sekali cerita Anda ditangkap dengan pemahaman yang salah, meski Anda sudah berusaha meluruskan, sebagian orang akan tetap mempercayai versi cerita yang pertama mereka dengar. Ini karena dalam psikologi sosial, informasi yang pertama kali didengar biasanya lebih kuat melekat di benak seseorang. Akibatnya, Anda akan menghabiskan banyak energi hanya untuk menjelaskan, membela diri, atau memulihkan reputasi. Inilah mengapa stoikisme menekankan pentingnya kehati-hatian dalam berbicara. Lebih baik menjaga cerita tetap untuk diri sendiri daripada sibuk memperbaiki kerusakan yang timbul dari salah tafsir. 5. Curhat tidak selalu membantu, kadang membebani. Banyak orang meyakini bahwa curhat adalah cara terbaik untuk meringankan beban pikiran. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Curhat yang dilakukan tanpa pertimbangan matang justru bisa menjadi bumerang, memperburuk kondisi mental, atau menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk mengutamakan refleksi diri sebelum mencari telinga orang lain. Sebab, ketika Anda bercerita pada orang yang salah, bukan hanya kelegaan yang Anda dapat, melainkan perasaan semakin tertekan, malu, atau bahkan menyesal telah membuka diri terlalu jauh. Seringkali kita menganggap bahwa orang yang mau mendengarkan cerita kita adalah orang yang peduli dan bisa membantu. Padahal mereka mungkin hanya mendengarkan karena merasa sungkan untuk menolak atau sekadar mengisi waktu luang. Ketika curhat Anda dianggap angin lalu, bukannya lega, Anda justru merasa diabaikan, tidak dihargai dan semakin terbebani. Ini dapat menimbulkan perasaan kesepian yang lebih dalam, karena Anda merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami Anda. Lebih jauh, tidak semua orang memiliki kemampuan mendengar dengan baik. Banyak orang yang setelah mendengar cerita Anda, langsung menimpali dengan masalah mereka sendiri, tanpa memberikan solusi atau setidaknya mendengarkan dengan empati. Ini akan membuat Anda merasa seperti bersaing dalam kesedihan, bukan menemukan tempat untuk menenangkan hati. Akibatnya, bukannya merasa lebih ringan, Anda justru semakin terbebani oleh percakapan yang tidak memberikan kelegaan apapun. Selain itu, curhat yang berulang-ulang pada orang yang sama juga bisa membuat Anda dicap sebagai pribadi yang suka mengeluh, bukan pribadi yang mencari solusi. Di awal mereka mungkin mendengarkan dengan sabar, tetapi lama-kelamaan mereka akan merasa jenuh, terganggu, atau malah menilai Anda sebagai orang yang tidak dewasa dalam menyikapi masalah. Ini akan merusak citra Anda di mata mereka, membuat mereka enggan dekat dengan Anda, dan pada akhirnya Anda kehilangan kepercayaan yang sudah susah payah dibangun. Stoikisme mengajarkan kita untuk menenangkan pikiran melalui refleksi, bukan sekadar melempar masalah kepada orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk merenungkan masalah dalam keheningan, karena di sanalah kita bisa menemukan jawaban yang jujur dari dalam diri sendiri. Ketika Anda terlalu sering curhat, Anda menjadi bergantung pada opini eksternal, padahal solusi terbaik biasanya datang dari pemahaman mendalam atas diri sendiri. Ketergantungan ini membuat Anda sulit mandiri secara emosional,
dan menghambat perkembangan mental Anda. Curhat juga berpotensi membebani orang lain. Tidak semua orang siap mendengarkan keluhan panjang tentang kesulitan Anda. Mereka punya kehidupan, masalah, dan beban pikiran mereka sendiri. Ketika Anda curhat tanpa mempertimbangkan kondisi mereka, Anda bisa secara tidak sengaja menambahkan beban di pikiran mereka. Bahkan orang yang tulus pun bisa merasa tertekan jika terus-menerus dijadikan tempat pembuangan emosi. Ini bukan hanya merugikan Anda, tetapi juga merusak hubungan baik yang sebelumnya terjalin. Dalam beberapa kasus, curhat malah memperparah masalah karena Anda membuka celah bagi orang lain untuk memberikan saran yang salah. Saran yang tidak tepat bisa menjerumuskan Anda ke dalam keputusan yang keliru, memperumit situasi, dan memperpanjang penderitaan. Apalagi jika Anda curhat pada orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan masalah Anda. Mereka mungkin bermaksud membantu, tetapi ketidaktahuan mereka justru membuat keadaan semakin kacau. Lebih berbahaya lagi, curhat yang dilakukan dalam keadaan emosi yang belum stabil seringkali membuat Anda berkata berlebihan, menjelekan orang lain, atau mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ketika emosi reda, Anda menyesal, tetapi kata-kata itu sudah terucap dan tidak bisa ditarik kembali. Ini bisa menimbulkan konflik baru, merusak hubungan, atau menciptakan kesalahpahaman yang sulit diperbaiki. Maka stoikisme menekankan pentingnya menenangkan diri sebelum berbicara, karena dalam diam kita bisa menilai masalah dengan lebih objektif. Cara yang lebih baik daripada curhat sembarangan adalah dengan menuliskan perasaan Anda dalam jurnal pribadi. Tulisan membantu Anda memetakan pikiran tanpa risiko dihakimi atau disalahartikan. Anda bisa mengurai emosi, menilai masalah secara jernih, dan seringkali menemukan solusi hanya dengan membaca kembali apa yang sudah Anda tulis. Ini adalah praktik sederhana yang dianjurkan banyak filsuf Stoik untuk melatih kesadaran diri, ketenangan, dan ketegasan dalam mengambil keputusan. 6. Anda kehilangan kendali atas diri sendiri. Salah satu bahaya terbesar dari kebiasaan menceritakan masalah pribadi kepada sembarang orang adalah perlahan Anda akan kehilangan kendali atas diri sendiri. Ketika Anda terbiasa mengumbar cerita, Anda secara tidak sadar mulai menggantungkan ketenangan dan kebahagiaan pada reaksi orang lain. Anda merasa lega jika mendapat simpati, merasa semakin terpuruk jika mendapatkan penolakan atau respon yang tidak sesuai harapan. Ini membuat emosi Anda berada di luar kendali Anda sendiri. Padahal stoikisme menekankan pentingnya menguasai pikiran dan perasaan sebagai kunci utama ketenangan hidup. Kehilangan kendali atas diri sendiri membuat Anda seperti kapal tanpa kemudi. Anda mudah goyah hanya karena komentar orang lain, baik yang positif maupun negatif. Jika orang lain memuji, Anda senang berlebihan. Jika orang lain mengkritik, Anda terpuruk berkepanjangan. Anda menjadi terlalu reaktif pada hal-hal di luar diri yang sebenarnya tidak bisa Anda kendalikan. Hal ini membuat Anda semakin rentan terombang-ambing oleh pendapat orang, bukan prinsip yang Anda yakini. Lebih jauh, kebiasaan menceritakan kesulitan kepada orang lain membuat Anda terbiasa mencari validasi eksternal. Ketika sedang menghadapi masalah, alih-alih fokus mencari solusi, Anda cenderung sibuk mencari pendengar yang bisa menguatkan. Akhirnya, Anda tidak lagi belajar mengandalkan kekuatan diri sendiri. Setiap menghadapi rintangan, Anda akan lebih dulu panik dan mencari orang untuk bersandar, bukan mencoba mengatasi sendiri. Ini akan menggerus kepercayaan diri Anda sedikit demi sedikit, hingga akhirnya Anda tidak yakin lagi pada kemampuan Anda menyelesaikan masalah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri kita, pikiran, reaksi, dan tindakan. Jika kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh reaksi orang lain, maka kita sedang memberikan kendali diri kepada mereka. Ini seperti menyerahkan kemudi hidup kepada orang lain, padahal merekalah yang tidak memiliki kepentingan sebesar kita terhadap kebahagiaan kita sendiri. Lebih parah lagi, tidak semua orang yang mendengarkan cerita kita memiliki niat baik. Ada yang sengaja memberi saran menyesatkan, ada yang diam-diam menyebarkan cerita, ada pula yang justru menikmati penderitaan kita. Ketika Anda membiarkan cerita Anda menjadi konsumsi publik,
Anda membuka pintu bagi mereka untuk ikut menentukan perasaan Anda. Di sisi lain, terlalu sering bercerita juga akan mengganggu fokus Anda dalam mengambil keputusan. Pikiran Anda akan bercabang karena berbagai saran yang muncul seringkali saling bertentangan satu sama lain. Alih-alih membuat Anda semakin yakin, Anda malah semakin bingung harus mengambil langkah apa. Ketidakjelasan ini bisa berujung pada keraguan yang berlarut-larut, membuat Anda tidak segera bertindak atau malah memilih menyerah sebelum berusaha maksimal. Lebih berbahaya lagi saat Anda merasa terlalu nyaman menggantungkan ketenangan pada pendapat orang lain, Anda akan lebih mudah dikendalikan. Orang yang ingin memanfaatkan Anda cukup memainkan kata-kata dengan pujian palsu untuk membuat Anda menurut, atau dengan kritik yang sengaja menjatuhkan untuk melemahkan mental Anda. Ketika itu terjadi, Anda bukan hanya kehilangan kendali atas pikiran, tetapi juga atas sikap dan tindakan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa keteguhan hati hanya bisa dibangun ketika kita memegang kendali penuh pada diri sendiri, bukan pada reaksi atau opini orang lain. Kehilangan kendali juga bisa menimbulkan stres berkepanjangan. Anda merasa cemas karena takut cerita Anda disebarkan, takut orang berubah sikap setelah mendengar cerita Anda, atau takut orang lain menilai Anda negatif. Kecemasan ini menumpuk menjadi beban mental yang sebenarnya tidak perlu Anda tanggung jika sejak awal Anda menjaga cerita untuk diri sendiri. Menjaga privasi bukan berarti Anda menutup diri, melainkan bentuk tanggung jawab pada diri sendiri agar tetap memiliki ruang aman untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat. Cara terbaik untuk menjaga kendali adalah dengan belajar menyelesaikan masalah secara mandiri terlebih dahulu. Latih diri untuk menenangkan pikiran, menilai masalah secara objektif, dan menyusun langkah solutif tanpa tergesa-gesa meminta pendapat orang lain. Jika memang benar-benar membutuhkan bantuan, pilih orang yang sudah terbukti bijak dan dapat dipercaya. Jangan terbiasa menjadikan siapa saja sebagai tempat curhat, karena itu sama saja dengan menyerahkan kendali pada orang yang belum tentu paham dan peduli. 7. Anda membuka kesempatan orang lain untuk mengatur Anda. Ketika Anda terlalu sering menceritakan kehidupan pribadi, terutama masalah, kekecewaan, atau kegagalan Anda, secara tidak sadar Anda sedang membuka kesempatan bagi orang lain untuk ikut campur dan mengatur jalan hidup Anda. Ini karena dengan membagikan cerita secara detail, Anda sedang memberikan peta pada mereka tentang apa saja kelemahan Anda, apa yang Anda takutkan, apa yang Anda prioritaskan, dan sejauh mana Anda sanggup bertahan. Informasi semacam ini sangat berharga bagi orang yang memiliki niat mengendalikan atau memanfaatkan Anda untuk kepentingan mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhati-hati pada siapa kita mengungkapkan isi hati. Sebab semakin banyak orang mengetahui rahasia kita, semakin besar peluang kita dikendalikan. Mungkin awalnya orang-orang itu tampak seperti ingin membantu. Mereka akan menawarkan saran, arahan, atau bahkan tindakan yang seolah-olah meringankan beban Anda. Namun jika Anda tidak berhati-hati, ketergantungan pada saran-saran ini akan mengikis kemampuan Anda membuat keputusan sendiri. Lama-kelamaan, Anda mulai bertanya kepada mereka sebelum mengambil setiap langkah. Anda merasa tidak percaya diri tanpa masukan mereka. Ini membuat Anda kehilangan otonomi dan tanpa disadari, hidup Anda mulai dikendalikan oleh orang lain. Dalam banyak kasus, orang yang terlalu terbuka dengan masalah pribadinya kepada banyak pihak cenderung dijadikan target oleh mereka yang manipulatif. Karena mereka tahu di mana letak ketakutan Anda, mereka bisa dengan mudah menekan atau menakut-nakuti Anda. Misalnya, jika Anda bercerita tentang ketakutan kehilangan pekerjaan, orang yang berniat buruk bisa menggunakannya untuk mengancam atau menekan Anda agar mengikuti keinginannya. Ini adalah bentuk nyata bagaimana cerita pribadi bisa menjadi alat kontrol bagi mereka yang tidak tulus. Stoikisme menekankan pentingnya kemandirian berpikir. Jika Anda ingin hidup tenang, Anda harus bisa menentukan arah hidup Anda sendiri, bukan membiarkan orang lain mendikte apa yang harus Anda lakukan, hanya karena mereka merasa sudah berjasa, mendengarkan, atau membantu Anda. Ketika Anda mengumbar cerita, Anda membuat diri Anda terlihat rapuh,
seolah Anda tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Ini mengundang orang lain untuk merasa berhak ikut campur, menilai, bahkan mengambil alih keputusan Anda. Padahal hanya Anda yang sepenuhnya memahami situasi dan apa yang terbaik untuk diri Anda. Lebih dari itu, ketika Anda sering bercerita tentang kesulitan Anda, secara tidak langsung Anda juga mengajarkan orang lain bahwa Anda membutuhkan arahan. Orang-orang ini mungkin merasa memiliki hak untuk mengatur Anda, seakan mereka lebih tahu apa yang Anda butuhkan daripada Anda sendiri. Ini bukan hanya berbahaya bagi kebebasan Anda, tetapi juga melemahkan kepercayaan diri Anda. Anda akan merasa tidak mampu jika tidak diarahkan, padahal Anda memiliki kapasitas untuk berdiri sendiri. Ada juga risiko lain, mereka yang awalnya memberikan saran akan mulai merasa bahwa Anda berutang budi pada mereka. Akibatnya, mereka bisa menuntut balas jasa atau menekan Anda untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak Anda inginkan. Jika Anda menolak, mereka bisa memutar balik cerita Anda atau menyebarkan informasi pribadi Anda yang sudah mereka ketahui. Dalam banyak kisah kehidupan nyata, banyak orang yang terjebak dalam hubungan pertemanan, keluarga, atau bahkan pekerjaan yang toksik karena awalnya terlalu banyak membagikan cerita pribadi. Stoikisme mengajarkan untuk membatasi apa yang kita bagikan kepada orang lain. Dengan menjaga privasi, Anda menjaga kedaulatan atas hidup Anda sendiri. Anda memutus peluang bagi siapapun untuk merasa berhak mengatur Anda. Ketika Anda bisa berdiri dengan prinsip sendiri, Anda akan terlihat lebih tegas, dihormati, dan sulit dimanipulasi. Orang-orang di sekitar Anda akan memahami bahwa Anda bukan orang yang mudah diatur karena Anda tahu apa yang Anda inginkan dan berani bertanggung jawab atas setiap keputusan. Lebih penting lagi, Anda harus memahami bahwa tidak semua saran yang Anda terima, meski terlihat baik, cocok untuk Anda jalankan. Ketika terlalu banyak orang ikut campur, Anda akan kebingungan memilih mana nasihat yang paling tepat. Anda akan merasa terombang-ambing antara satu saran dengan saran lain. Bahkan tidak jarang keduanya saling bertolak belakang. Hal ini hanya akan membuat Anda semakin bingung dan tidak tenang. Itulah mengapa stoikisme menekankan, buat keputusan berdasarkan nilai dan prinsip yang Anda yakini, bukan karena tekanan dari luar. Ke-8. Hidup Anda akan lebih damai dan fokus. Salah satu manfaat terbesar ketika Anda berhenti menceritakan kehidupan Anda kepada sembarang orang adalah terciptanya kedamaian dalam hidup Anda. Kedamaian ini bukan hanya soal terhindar dari gosip atau omongan miring, tetapi lebih dalam. Anda tidak lagi membebani diri dengan kekhawatiran tentang bagaimana orang lain menilai Anda. Ketika Anda mampu menjaga cerita Anda sendiri, Anda menciptakan ruang batin yang bersih, sunyi dan damai. Ruang ini akan menjadi tempat terbaik bagi Anda untuk berpikir jernih, merasakan kelegaan, dan fokus pada hal-hal penting yang benar-benar mendukung perkembangan diri. Seringkali kita merasa gelisah bukan karena masalah itu sendiri, melainkan karena takut cerita tentang masalah itu menyebar ke orang lain. Ketika Anda memilih untuk diam, rasa takut itu hilang. Anda tidak lagi was-was menebak-nebak siapa saja yang sudah mendengar cerita Anda, apa yang mereka pikirkan atau bagaimana mereka akan menilai Anda. Ini menghemat energi mental Anda, sehingga Anda bisa menggunakannya untuk hal yang lebih produktif. Stoikisme mengajarkan untuk menjaga ketenangan batin sebagai kunci menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian, dan salah satu cara praktis untuk menjaga ketenangan itu adalah dengan menjaga privasi Anda. Hidup Anda juga akan lebih fokus, karena Anda tidak lagi sibuk mengurusi reaksi orang lain atas cerita Anda. Anda tidak perlu lagi menjelaskan, membela diri, atau memperbaiki kesalahpahaman yang muncul dari cerita yang terdistorsi. Pikiran Anda sepenuhnya bisa diarahkan pada apa yang bisa Anda kontrol, tindakan dan keputusan Anda sendiri. Ini sejalan dengan prinsip stoik yang menekankan pada dikotomi kendali. Memusatkan perhatian pada apa yang ada di dalam kendali dan melepaskan yang di luar kendali. Ketika Anda berhenti bercerita sembarangan, Anda sedang mempraktikkan ajaran ini secara nyata. Lebih dari itu, ketika Anda menjaga cerita Anda memberi ruang pada diri sendiri untuk lebih mengenal siapa Anda sebenarnya. Dalam keheningan, Anda bisa menilai masalah secara objektif, melihat kelemahan dan kelebihan Anda tanpa bias penilaian orang lain.
Anda tidak perlu menyesuaikan cerita agar terdengar menarik atau mencari simpati. Anda hanya perlu jujur pada diri sendiri. Ini akan membantu Anda menyadari letak kesalahan, merancang solusi, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Fokus ini tidak mungkin Anda capai jika Anda sibuk menceritakan diri ke sana kemari. Kedamaian yang Anda dapatkan dari menjaga cerita juga berdampak pada kualitas hubungan Anda dengan orang lain. Anda akan terhindar dari drama yang muncul akibat kesalahpahaman, iri hati, atau gosip. Orang akan menghormati Anda karena Anda tidak suka mencampuri atau mengumbar urusan pribadi, sehingga mereka juga segan untuk mencampuri urusan Anda. Hubungan yang dibangun atas dasar saling menghargai seperti ini jauh lebih sehat, tulus, dan minim konflik. Ini akan membuat lingkungan pertemanan, keluarga, maupun pekerjaan Anda lebih harmonis. Selain itu, menjaga cerita untuk diri sendiri mengajarkan Anda untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Karena Anda tidak sibuk ingin selalu bercerita, Anda bisa lebih fokus mendengarkan orang lain. Ini meningkatkan empati, memperluas wawasan, dan membuat Anda lebih bijaksana dalam melihat berbagai sudut pandang. Alih-alih membandingkan cerita Anda dengan cerita orang lain, Anda belajar memahami mereka apa adanya. Sikap seperti ini akan membuat Anda lebih disukai, lebih dipercaya, dan lebih berpengaruh secara positif di lingkungan Anda. Hidup yang damai dan fokus juga membuat Anda lebih produktif. Tanpa pikiran yang bercabang karena mengkhawatirkan opini orang lain, Anda bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih baik. Energi emosional yang biasanya terkuras untuk menenangkan hati akibat komentar orang lain bisa dialihkan untuk hal-hal produktif. Belajar keterampilan baru, membangun relasi yang sehat, atau merencanakan masa depan. Ini akan membawa Anda pada perkembangan diri yang lebih pesat daripada mereka yang sibuk menjaga citra melalui cerita. Stoikisme menekankan pentingnya ketenangan batin sebagai salah satu sumber kebahagiaan sejati. Dalam ajaran ini, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap jernih dan tidak terguncang meski masalah datang silih berganti. Dengan menjaga cerita, Anda sedang membangun ketenangan ini. Anda tidak lagi sibuk menyebar cerita untuk mencari simpati, melainkan belajar menyelesaikan masalah sendiri dengan kepala dingin. Ini akan melatih mental Anda menjadi semakin kuat, dewasa, dan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Berhenti menceritakan kehidupan Anda kepada sembarang orang bukan berarti menutup diri, melainkan bentuk kedewasaan dan pengendalian diri. Ketika Anda menjaga cerita, Anda melindungi diri dari kesalahpahaman, penghakiman, dan potensi dimanfaatkan orang lain. Anda juga membangun ruang batin yang damai, di mana Anda bisa fokus memperbaiki diri dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan berasal dari dalam diri, bukan dari validasi luar. Dengan menyimpan cerita untuk diri sendiri, Anda memperkuat mental, menjaga harga diri, dan menghindari drama yang tidak perlu. Inilah langkah nyata menuju hidup yang lebih tenang, mandiri, dan bermakna. Mulailah hari ini, biarkan tindakan Anda yang berbicara.